Halo sahabat podcast semuanya, gimana nih kabarnya? Kembali lagi dengan aku, Rizka, dalam podcast spesial DKKM PKIA. Rasanya udah lama banget gak sih aku tidak menyapa kalian semuanya? Ada sedikit rasa-rasa rindu sih untuk menyapa kalian semuanya. So I'm back, tentunya aku kembali dengan membawakan topik yang menarik. Tapi ya, sebelum lanjut ke topik, sahabat podcast semuanya pasti udah tahu kalau hari ini merupakan hari ibu. Sudahkah kalian mengucapkan hari ibu or give something to your mom, guys? Kalau aku sih udah ya. Jadi, so we must celebrate this day dengan mendoakan dan memberikan ucapan selamat hari ibu untuk ibu kita masing-masing. Jadilah anak yang berbakti, karena pepatah mengatakan surga berada di telapak kaki ibu. By the way nih, ngomongin ibu merupakan seorang yang melahirkan kita setelah mengandung selama 9 bulan. Jadi perjuangan ibu tuh besar banget ya. Nah, setelah melahirkan, selain mengalami kebahagiaan karena telah melahirkan anak-anak yang lucu, kalian tahu gak sih, seorang ibu pasca melahirkan juga dapat mengalami depresi. Kalian mungkin familiar dengan baby blues, tapi sahabat podcast semuanya, sejatinya depresi seorang ibu tidak hanya itu, tapi masih banyak lagi. Salah satunya adalah postpartum depression. Jadi pada podcast kali ini kita mengambil tema mengenal lebih dalam tentang postpartum depression. Apakah sama dengan baby blues? Pastinya aku tidak akan ngobrol sendiri pada podcast kali ini. Aku ditemani oleh dua narasumber kece dari mahasiswa aktif program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana, yaitu dari Kak Mary dan Kak Sinta. Halo Kak Mary. Halo Rizka. Halo Kak Sinta. Halo Rizka. Gimana nih kabarnya? Astungker baik. Fun fact nih buat sahabat podcast, dua narasumber kita yang cantik ini merupakan mahasiswa peminatan KIA loh. Jadi pasti semua orang pada penasaran, apa sih kesibukan kakak-kakak sekarang ini, akhir-akhir ini? Oke, Sinta duluan. Mary dulu. Siapa duluan? Oke, teman-teman. Jadi kesibukan kita mungkin karena kita sudah sepuh ya. Iya, sudah semester 7. Jadi sekarang tuh lagi nyelesain beberapa mata kuliah sama sambil nyusun sini ya. Iya, betul. Gitu Sama sih. bimbingan juga. Iya. Ngejar dosen, Riz. Betul. Rizka jadi takut nanti tolong bimbing Rizka juga ya. Waduh, gimana ya? Bayar nggak sih, Sin? Iya. Harusnya gratis nggak sih, karena Rizka kan Apa-apa. ya gitulah. Jadi keren banget ya narasumber kita ini dengan kesibukannya nyusun skripsi, bimbingan, masih banyak lagi kesibukan di rumah pastinya ya Kak. Tapi narasumber kita ini bersedia menjadi narasumber dalam podcast kali ini. Jadi langsung aja kita membahas topik kali ya Kak ya. Oke, langsung aja. Jadi berbicara mengenai topik kita nih sebelumnya tentang postpartum depression. Jadi masih banyak kayaknya orang yang kurang tahu sih mengenai depresi itu. Masih paling orang-orang sekitar kita mengenal itu baby blues ya. Jadi kakak-kakak bisa jelasin dong apa itu mengenai tentang postpartum depression. Oke, makasih ya Rizka pertanyaannya. Jadi agar teman-teman lebih mengetahui lebih dalam ya, mungkin ini agak sedikit asing karena umumnya orang mengetahui baby blues gitu ya. Jadi depresi postpartum atau postpartum depression ini adalah gangguan kejiwaan yang dialami oleh ibu pasca melahirkan yang timbul beberapa hari atau pada minggu pertama setelah melahirkan yang berpengaruh pada perilaku dan juga kesehatan fisik ibunya. Nah, teman-teman juga harus mengetahui nih, gangguan kejiwaan itu berupa gangguan suasana hati yang labil, istilahnya kayak moodnya naik turun kayak gitu, kesedihan, dan juga kebingungan dengan dirinya sendiri. Nah, pada kondisi ini, gejala ini dapat menetap sampai berbulan-bulan, bahkan juga bisa sampai bertahun-tahun nih Riz. Lama juga ya Kak. Lama banget kan. Jadi pada beberapa kasus nih dapat berkembang menjadi psikosis. Jadi permasalahan psikis gitu, psikis ibunya gitu. Jadi depresi postpartum yang berlangsung lama menimbulkan dampak jangka yang sangat panjang dan juga buruk terhadap perkembangan tingkah laku, intelektual dan juga emosi ibu pada anaknya yang masih di usia dini gitu. Jadi kendala ini akan mempengaruhi perkembangan hidupnya di kemudian hari gitu. Nah, teman-teman juga harus mengetahui depresi postpartum juga memberikan dampak pada kehidupan keluarga secara keseluruhan. Nah, depresi
postpartum ini juga jika pada tingkat yang sangat berat itu dapat menimbulkan resiko yang sangat fatal, yaitu seperti contohnya salah satunya tuh bunuh diri gitu. Wah, serem juga ya Kak Iya. dampaknya. Jadi kita mestinya harus tahu ya, semua orang, terutama pada ibu-ibu yang baru menjadi ibu nih, pasti harus mengetahui tentang depresi ini. Karena gejala yang tadi Kakak jelaskan, terus dampak, terus waktunya yang dialami juga lama banget. Lama ya, banget, Kak. iya, Terus benar. dampak berikutnya itu ternyata besar juga untuk ibu juga tersebut. Iya. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih sama Kak Mary mengenai tentang gejala postpartum depression dapat menetap sampai berbulan-bulan, bahkan lebih dari 1 tahun ya Kak ya. Benar. Nah, bisakah Kakak menjelaskan lebih banyak mengenai gejala yang dialami seorang ibu yang mengalami postpartum depression dari Kak Sinta sendiri? Oke, makasih untuk Rizka. Jadi aku izin jelasin sedikit ya di sini. Jadi untuk gejala postpartum depression itu bisa terjadi pada awal kehamilan. Nah, kemudian dapat terjadi beberapa minggu sesudah melahirkan atau hingga setahun sesudah bayi lahir. Nah, ketika mengalami postpartum depression, seseorang akan mengalami gejala-gejala berikut seperti merasa cepat lelah atau tidak bertenaga, kemudian mudah tersinggung atau marah. Kemudian menangis secara terus-menerus, merasa gelisah tanpa ada alasan yang jelas, kemudian mengalami perubahan suasana hati yang drastis atau moodnya turun, kemudian hilang nafsu makan atau justru makan lebih banyak dari biasanya. Gejala yang selanjutnya yaitu tidak dapat tidur, kemudian sulit berpikir jernih, kemudian tidak ingin bersosialisasi dengan teman atau keluarga dan lingkungan lainnya, kemudian kehilangan minat terhadap kegiatan yang biasa disukai, kemudian merasa putus asa dan berpikir untuk melukai dirinya sendiri atau bahkan melukai bayinya. Dan gejala yang paling sulit yaitu tentang kematian dan juga ingin bunuh diri. Oke, jadi itu gejala-gejala dari postpartum depression ya Kak ya. Jadi Iya. gejalanya cukup banyak, dan Rizka dengar-dengar juga itu kayak mirip-mirip baby blues. Kan baby blues juga. Iya. Itu definisinya kayak mirip-mirip, gejalanya mirip-mirip Iya. kayak mengurung diri lah, Iya. mencoba menyakiti bayinya atau ya semacam itulah ya Iya, Kak ya. 11-12 lah, Riz. 11-12 ya. Tapi ada nggak sih Kak perbedaan antara baby blues dan postpartum depression? Perbedaan yang spesifik gitu dari keduanya supaya bisa, karena kan Rizka mungkin dari teman-teman semua yang dengar juga pasti kok ini mirip ya gejala yang sama baby blues gitu. Menurut Kak Mary ada nggak sih perbedaan yang spesifik dari keduanya? Oke, ya makasih ya Rizka pertanyaannya. Jadi memang benar nih, hingga saat ini tuh masih banyak banget yang salah kaprah ataupun salah mengira bahwa postpartum depression dengan baby blues itu suatu hal yang sama. Nah, jadi sebenarnya dua hal ini itu gangguan yang sama, cuman ada sedikit berbedanya. Nah, padahal kedua gejala ini memiliki gejala-gejala seperti misalnya nih contohnya baby blues ini. Gangguan ini lebih umum muncul dan dikategorikan lebih ringan gitu. Jadi ada beberapa poin penting perbedaan antara kedua hal ini. Misalnya nih kita lihat dari contoh gejalanya. Nah, baby blues biasanya ditandai itu dengan perubahan emosi yang cukup signifikan pada ibu pasca dia melahirkan gitu. Jadi perubahan emosi tersebut terlihat dari naik turunnya emosi, sedih, mudah lupa, sensitif, dia stres ketika bayinya melahirkan. Terus ibu itu mengalami baby blues juga sering menangis, dia menangis dan juga cemas karena takut tidak bisa merawat bayinya dengan baik dan benar gitu. Nah, gejala baby blues yang lebih ringan itu sebaliknya. Postpartum juga memiliki gejala yang lebih serius. Serius banget nih postpartum. Jadi ibu dengan kondisi ini biasanya merasa kehilangan nafsu makan atau justru makan berlebih kayak yang Sinta bilang tadi. Nah, ibu dengan postpartum depression ini juga bisa mengalami kesulitan tidur atau justru mengalami tidur yang berlebih, jadi maunya tidur terus kayak gitu. Selama mengalami hal tersebut, ibu akan merasa kelelahan yang berarti dan tidak berenergi meskipun sudah beristirahat yang cukup gitu. Jadi karena dia merasa tidak memiliki energi lah yang menyebabkan dia tidur terus gitu. Jadi dia nggak memikirkan anaknya lagi gitu. Karena udah lelah sama dirinya sendiri. Iya, Dia benar. merasa udah lelah sama dirinya sendiri. Dirinya sendiri dan juga pikirannya kayak gitu kan jadinya karena dia di fase postpartum depression gitu.
Sedangkan kita lihat dari durasi gejalanya. Nah, selain gejala yang tadi aku sebutin, itu baby blues dan postpartum depression juga dibedakan dari lamanya gejala itu bertahan dari ibu tersebut. Nah, baby blues biasanya hanya dialami beberapa hari dan paling lama hingga 2 minggu. Biasanya kalau aku nanya ke ibu-ibu yang baru-baru melahirkan, beberapa mengalami di hari keempat gitu sih, Riz. Di hari keempat sampai Pasca melahirkan ya, pasca Kak? melahirkan di hari Oke. keempat sampai ya 2 minggu setelah itu. Nah, sementara nih kalau dilihat dari gejala postpartum depression, bisa dialami paling sedikit 1 bulan dan dapat bertahan hingga 1 tahun setelah dia melahirkan. Berarti gitu. Dia postpartum depression minimalnya itu 1 bulan ya, Kak? 1 bulan. Ngalamin. Jangka panjangnya sampai 1 tahun Wah. gitu. Nah, kalau kita lihat lagi dari penyebabnya kedua hal ini. Nah, baby blues itu umumnya lebih disebabkan oleh perubahan fisiologis yang dialami ibu setelah melahirkan, dan intensitasnya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, faktor-faktor yang tadi aku sebutin, psikis ibunya kayak gitu. Nah, sementara yang harus teman-teman ketahui juga, di postpartum depression ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor psikososialnya seperti stres berlebih yang dialami ibu. Nah, stres tersebutlah yang berkombinasi dengan perubahan hormon, situasi kehidupannya yang sulit seperti itu, dan berbagai macam permasalahan lainnya yang timbul saat dia setelah melahirkan gitu. Terakhir nih, jika dilihat dari tingkat keparahannya, 2 hal tersebut. Yang pertama kita lihat dari baby blues. Baby blues ini merupakan gangguan yang lebih ringan dibandingkan postpartum depression. Nah, hal tersebut dikarenakan baby blues tidak sampai mengganggu kemampuan ibu dalam mengasuh anaknya. Nah, meskipun ibu merasa sedih, tidak berdaya selama berhari-hari, tetapi ibu dengan baby blues ini mengurus bayinya dengan benar, seperti itu, masih mau untuk mengurus bayinya. Beda halnya dengan postpartum depression. Nah, postpartum depression ini memiliki gangguan yang lebih serius. Mereka umumnya itu mengalami gejala-gejala depresi secara klinis. Misalnya ya, gejala tersebut membuat ibu dengan postpartum depression ini merasa harga dirinya rendah, itu tidak mampu menjadi ibu yang baik, dan ada juga yang menghindari bayinya gitu. Jadi dia berperang dengan pikirannya sendiri gitu, merasa tidak benar saat dia mengurus bayinya gitu. Itu sih. Jadi faktor-faktornya. sebenarnya ini banyak banget perbedaannya ya, Kak, antara baby blues dan postpartum depression. Mulai dari gejala, mulai dari lama gejalanya itu ada dalam ibu, terus itu faktor penyebabnya. Dan lain sebagainya gitu. Dan intinya bahwa postpartum depression itu lebih berat ya dari baby blues gitu. Jadi pokoknya postpartum depression tuh dampaknya lebih berat banget sampai mau bunuh diri gitu ya, Kak. Jadi perlu penanganan yang baik dari berbagai pihak mungkin ya. Nah, tadi kan dijelasin bahwa faktor penyebabnya berbeda dari baby blues nih, Kak. Jadi apakah faktor umur dapat mempengaruhi tingkat stres pada ibu penderita postpartum depression, Kak? Kayak misalnya kan ibu yang kan ada ya ibu yang cukup tua umurnya, yang seharusnya nggak waktunya, tapi dia lebih dari 35 tahun. Lebih dari 35 tahun, tapi dia melahirkan seorang bayi. Apakah itu juga mempengaruhi nanti terjadinya postpartum depression pada ibu, Kak? Iya, untuk jawabannya iya. Nah, hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Ria dan kawan-kawan pada tahun 2018. Jadi di penelitian tersebut menyebutkan bahwa usia lebih dari 20 tahun dinamakan remaja. Kemudian masa remaja adalah usia di mana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa dan termasuk juga perubahan intelektual. Kemudian usia 18 sampai 40 tahun dinamakan dewasa dini, di mana kemampuan mental mencapai puncaknya. Kemudian penelitian selanjutnya oleh Setiawati dan juga Purnamawati pada tahun 2020 menyebutkan bahwa usia perempuan lebih dari 20 tahun saat hamil dan melahirkan sering dikaitkan dengan kesiapan mental seorang wanita untuk menjadi seorang ibu. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan juga Sari pada tahun 2018 menyebutkan bahwa mayoritas ibu postpartum dengan depresi mungkin terjadi berada pada rentang usia muda atau kurang dari 20 tahun. Jadi hal ini kemungkinan karena usia 20 tahun
seiring dengan pemasyarakatan program keluarga berencana. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Touru dan kawan-kawan pada tahun 2018 menyebutkan bahwa depresi postpartum lebih sering terjadi pada wanita berusia antara 18 dan 23 tahun. Hal ini mungkin karena wanita yang lebih muda lebih terpapar tekanan emosional saat mereka melahirkan untuk pertama kalinya, dan juga beban tambahan untuk merawat bayi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kari dan kawan-kawan pada tahun 2018 menyebutkan bahwa mereka yang berusia 15 sampai 24 tahun adalah lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami depresi nifas dibandingkan mereka yang memiliki usia lebih dari 30 tahun. Nah, jadi berdasarkan banyak penelitian memang dijelaskan faktor umur atau usia memiliki hubungan dengan tingkat stres yang dialami ibu postpartum depression. Oke, jadi berarti benar-benar kalau umur itu mempengaruhi ya Kak dari depresi Iya, postpartum benar. itu. Dan ternyata dari penelitian yang Kak Sinta jelaskan tadi, kebanyakan ibu-ibu dini nih ya Kak ya, di bawah umur yang bawah umur, yang sering mengalami depresi itu karena mereka merasa tertekan mungkin ya karena Belum siap mental. benar, belum siap mental dan berbagai faktor lainnya. Nah, berarti selain faktor umur itu Kak, apakah ada nggak sih faktor lain yang menyebabkan dari postpartum depression? Oke, selain faktor usia ya. Jadi kalau dilihat selain faktor usia itu terdapat beberapa faktor juga yang mempengaruhi kejadian depresi postpartum ini, yaitu bisa dilihat dari status ekonomi. Nah, orang yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah itu merasa tidak tercukupi kebutuhannya seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu faktor timbulnya depresi pada ibu. Sedangkan yang kedua itu paling penting itu dukungan suami. Ini Penting paling banget, penting iya sih. penting banget. Kita kan belajar nih suami Iya. siaga, walaupun kita ibu-ibu, itu sebenarnya mata kuliah ada suami siaga Oh. gitu teman-teman. Nah itu penting banget untuk menjaga, membantu untuk mengurusi bayi gitu, apalagi terutama anak pertama kayak gitu kan. Jadi ibu yang pertama kali menjadi ibu itu dia tuh belum tercukupi tercukupi pengetahuannya dan perlu dibantu dan dibimbing juga, terutama yang selalu ada di sampingnya itu kan suaminya Suami, gitu. benar. Jadi Ya, suami dukungan suami di itu. rumah harus siaga ya. Iya. Jangan cuma Betul. ibu aja. Kan banyak sih stigma yang bilang kalau jaga anak itu urusan ibu, ayah, Iya. bapak-bapak nggak usah lah gitu Iya. ya. Kan banyak yang kayak gitu ya Itu Kak stigma ya. yang salah ya, Iya, ya. harus dibenarkan sekarang Oke, teman-teman. ingat tuh bapak-bapak di rumah ya. Calon juga ya, Iya, calon bapak gitu. bapak. Jangan nasi buat aja ya. Iya, harus bisa juga mengurusnya kayak gimana Benar. gitu kan. Nah, Oke. abis itu kita lihat dari dukungan keluarga. Selain suami bisa dilihat dari dukungan keluarganya. Jadi faktor depresi ini mungkin bisa dipengaruhi dari ibu. Kita misalnya jadi ibu, kita jauh dari orang tua kita. Benar. Kan kalau cewek itu kan bakal ikut suaminya. Nah, jadi kan dia jauh nih dari orang tuanya atau jauh dari orang tua suaminya. Jadi dia kayak merasa sendiri jadinya ngurus anak barunya ini. Kalau nggak didukung dari suami, nggak didukung dari keluarga, ya itu merupakan salah satu faktor depresi postpartum ini timbul. Ada banyak juga nggak sih Kak kasus-kasus tentang ibu mertua yang Ya, gitulah. nggak sepemahaman Nggak, dengan menantunya kayak, gitu ya. Ya, beda Ya, pendapat. beda Itu pendapat. juga mempengaruhi ya Kak ya, Itu berarti ya? mempengaruhi juga Oke. depresi postpartumnya. Itu dari dukungan keluarganya yang kurang gitu. Habis itu kita lihat dari pendidikan. Nah, ibu atau orang tua yang memiliki pendidikan yang rendah, ini menurut penelitian rata-rata menimbulkan depresi ini karena pengetahuan mereka belum tercukupi mengenai bagaimana caranya pola asuh anak, bagaimana caranya merawat bayi seperti itu. Jadinya ini salah satu penyebabnya gitu. Bisa kita lihat juga dari jenis persalinan. Nah, gimana sih jenis persalinan bisa mempengaruhi? Jadi jenis persalinan itu kan ada sesar, ada normal. Sedangkan yang sesar itu kan kita sudah planning Iya, bahwa benar-benar. tanggal berapa akan Tanggal melahirkan. berapa, Jadi iya. ibu itu udah siap, dia siap siaga entah dari peralatan atau mentalnya dia udah siap Oke, untuk oke. bisa melahirkan secara sesar. Sedangkan secara normal itu kan tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba, ya. Ya, tiba-tiba terjadi kontraksi. Itulah yang Benar sih, menyebabkan hormon ibu itu naik dan dia bingung harus Iya, ngapain gitu karena kan. belum siap juga mungkin ya saat itu ya. Belum siap. Benar. Nah, itulah Tiba-tiba. penyebab awal dari depresi postpartum Oke. ini karena dari jenis persalinannya. Dilihat dari jenis persalinan. Habis itu kalau kita lihat dari latar belakang psikososial dan juga kondisi fisik ibunya. Kondisi fisik ibu yang belum siap untuk
melakukan persalinan gitu. Balik lagi ke jenis persalinannya. Jadi yang tadi aku jelasin juga belum siap dalam hal ini juga didukung oleh beberapa faktor belakang-belakangnya, itu dukungan suami, keluarga kayak gitu. Jadinya fisiknya dia belum siap kayak gitu. Itu sih salah satu penyebabnya. Oke Kak, jadi ini menarik banget ya, ternyata persalinan juga dapat mempengaruhi dari depresi postpartum ini. Jadi Rizka baru tahu loh, berarti ini ilmu baru untuk Rizka. Iya. Ternyata persalinan itu juga mempengaruhi. Misalnya kalau kita normal, benar sih kalau normal kan tiba-tiba ya Kak, pecah ketuban. Kalau sesar kan kita udah planning kapan ya. Jadi keren banget ya untuk ilmu yang Rizka dapat, dan teman-teman sahabat podcast di rumah juga mungkin dapat ilmu baru yang menarik. Jadi selanjutnya ini Kak, kan mengenai tentang depresi postpartum ya. Pasti ada nggak sih Kak cara menanggulangi dan cara mencegahnya? Jadi apa sih Kak, dan atau bagaimana sih cara pencegahan dari ibu yang mengalami postpartum depression? Oke, jadi sebetulnya terdapat beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah postpartum depression pada ibu. Misalnya, yang pertama yaitu melakukan olahraga secara rutin. Nah, dikatakan olahraga dapat meningkatkan produksi hormon serotonin dalam darah yang kemudian akan menjaga suasana hati dan menurunkan tingkat stres pada ibu. Kemudian beberapa jenis olahraga yang bisa dilakukan misalnya berenang dan juga yoga. Tapi untuk olahraga secara rutin ini bukan hanya untuk ibu yang stres ya, tapi teman-teman di rumah juga bisa melakukan olahraga secara rutin untuk tetap menjaga kebugaran. Bener ya, apalagi mahasiswa akhir ya kayaknya berdua. Aduh, aku tersinggung nih. Berarti butuh olahraga rutin ya. Terus kemudian yang kedua ada tingkatkan suasana hati dengan media hiburan. Jadi untuk menghilangkan stres dan kecemasan, ibu hamil dapat mencoba menonton film, komedi atau bermain media sosial yang berisi konten komedi. Kemudian bermain media hiburan ini juga efektif mengurangi kecemasan dan juga menjaga kesehatan mental ibu. Kemudian yang ketiga ada biasakan mengutarakan perasaan atau sesi curhat ya. Bahasa benar-benar. Ya. Kita perlu curhat, mengutarakan isi hati kita, nggak bisa dipendam. Ya, biar nggak mumet otaknya. Betul Kak. Nah, jadi curhat ini adalah salah satu cara untuk mengatasi postpartum ibu. Kemudian selanjutnya ada cukup tidur. Jadi saat menjelang hari persalinan, seorang ibu ini dapat merasakan gejala sulit tidur. Kemudian sulit tidur ini biasanya dialami sampai bayi itu lahir. Nah, kekurangan tidur juga merupakan hal yang membahayakan, sehingga jika kesulitan tidur saat malam, coba untuk melakukan hal-hal seperti mandi air hangat sebelum tidur dan juga membuat kamar merasa lebih nyaman agar kamu udah tidur. Relax ya Kak ya. Relax. Bener. Pokoknya ibu pas yang melahirkan tuh hanya butuh relax. Betul. Hanya butuh relax. Dan juga dukungan dari suami. Benar, suami di rumah, ayo bantu. Lanjut Kak. Jadi itu aja ya? Ya, itu aja. Oke, jadi pencegahannya dari depresi postpartum itu nggak hanya dari ibu aja yang perlu mencegah, tapi dari pihak-pihak lain pun ikut membantu ya Kak, dalam gimana sih cara menangani atau menanggulangi dari postpartum depression. Apalagi yang seperti dari tadi kita poinkan, kita notice, yaitu dukungan suami ya. Suami berperan penting banget untuk kesehatan istri, apalagi pasca melahirkan. Karena dukungan suami itu sangat penting, karena istri juga perlu diperhatikan, perlu didengar. Iya, benar. Seperti itu. Oke. Oke, akhirnya part yang kita tunggu-tunggu semuanya nih, yaitu sesi Q&A. Jadi Kak, pada sesi ini tuh kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengisi form dari question box di sosial media kita. Karena kita pengen tahu nih teman-teman, ada nggak sih pertanyaan mengenai tentang topik kita hari ini. Jadi Rizka rangkum jadi 2 pertanyaan karena ada pertanyaan yang sama, jadi sekarang aku menjadi 2 dan Rizka akan bahas sekarang. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu, bagaimana sih cara agar ibu mengetahui bahwa postpartum depression itu sepenting itu? Karena pasti ada saja ibu yang belum mengetahui mengenai hal itu dan menganggap hal itu sepele, padahal kan seperti yang dijelaskan tadi kalau itu dampaknya itu sangat besar dan sangat mempengaruhi dari kondisi ibu, seperti itu Kak. Oke, jadi bagaimana caranya kita tuh mengetahui bahwa depresi postpartum itu sangat penting gitu ya? Benar-benar. Kalau dilihat menurut yang aku baca nih, buku-buku yang aku baca, jadi
kita bisa bilang ini sangat penting itu biasanya dari ibu yang merencanakan kehamilan. Ibu yang merencanakan kehamilan, ibu yang sedang hamil ataupun mau pasca melahirkan gitu, biasanya dia kan akan mengunjungi fasilitas kesehatan. Seperti contoh kayak puskesmas, klinik, ya rumah sakit gitu. Pasti mereka akan mengunjungi itu untuk check up setiap harinya. Nah, di dalam layanan kesehatan itu ada yang namanya edukasi, penyuluhan. Jadi setelah mereka diberikan pelayanan, biasanya mereka akan diberikan edukasi mengenai persiapan mereka ke depannya. Seperti contoh, hal apa sih yang nantinya akan mereka temui saat mereka sudah melahirkan ataupun saat mereka merencanakan sebuah kelahiran gitu. Nanti akan di sana dia akan dijelaskan bagaimana terjadinya baby blues saat akan melahirkan dan setelah melahirkan baby blues. Setelah itu ada depresi postpartum juga nanti akan dijelaskan di sana oleh petugas kesehatan gitu. Di sana mereka akan mendapatkan edukasi itu. Jadi sebenarnya semua ibu tuh pasti sudah mengetahui sih baby blues dan juga depresi postpartum ini. Cuman umumnya dia tuh mengalaminya baby blues bukan depresi postpartum gitu. Jarang yang mengalami depresi postpartum. Jadi umumnya orang-orang tuh mengetahui masyarakat hanya baby blues gitu ya. Itu sih mereka pasti dapatnya di pelayanan kesehatan. Lainnya juga kalau ibu yang pintar dan dia merencanakan sebuah kelahirannya direncanakan sama dia, anak ini memang dipersiapkan pola asuhnya, pasti mereka akan searching sih di media sosial karena kan sosial media ini udah lengkap banget ya, apa yang kita cari pasti bakal dapat di sana gitu. Itu sih. Jadi berarti yang mengetahui postpartum depression seperti itu tuh dari pelayanan kesehatan mengenai tentang informasi-informasi terbaru, dan dari sosial media juga kita bisa mengakses informasi itu karena sosial media udah secanggih itu ya Kak ya. Apapun bisa dicari. Jadi kalau ibu yang benar-benar siap mengenai tentang kelahiran anak dan merencanakan kehamilan pasti ingin mencari tahu sendiri mengenai tentang postpartum depression, depresi yang lainnya juga. Pokoknya ini tentang kesiapan ibu dan gimana sih ibu merencanakannya ya Kak ya. Oke. Dan pertanyaan kedua nih Kak. Jadi terima kasih Kak Mary udah jawab pertanyaan pertama ya. Jadi sekarang pertanyaan kedua, dukungan apa yang bisa diberikan kepada ibu agar postpartum depression yang dialami tidak semakin parah? Tadi kan udah kita jelasin ya tentang dukungan suami. Ada nggak sih lagi Kak dukungan lain untuk membuat postpartum depression itu gejalanya makin ringan supaya tidak bertambah parah gitu sampai bunuh diri itu supaya enggak, gimana sih Kak? Tadi kan kita udah bahas banyak tentang dukungan suami ya. Mungkin di sini tambahannya mungkin dari dukungan emosional. Nah, seperti mendengarkan keluh kesah tadi, curhat ya, biar pikiran ibu itu tidak mumet atau gimana. Terus menanyakan bagaimana keadaannya setelah melahirkan, kemudian bagaimana bayinya gitu. Itu juga membantu ibu terhindar dari gejala-gejala postpartum. Jadi kita perlu lebih aktif ya dari pihak dari aktif bertanya gimana keadaan mereka. Karena ibu akan merasa diperhatikan ya. Jadi mereka tidak merasa tertekan dan mereka tidak merasa diasingi gitu ya setelah melahirkan. Oke. Lanjut Kak Sinta. Kemudian ada juga dukungan material. Nah, material di sini tuh maksudnya kayak kita memberi bantuan kepada istri. Nah, khususnya suami ya. Kayak pekerjaan rumah, kayak bantu merawat bayinya. Kemudian pekerjaan rumah tangga lainnya kayak memasak, menyapu, membersihkan rumah. Suami itu di kan rumah. itu kan bukan pekerjaan seorang istri saja bukan ya. Istri Jadi saja. Zaman sekarang masa stigmanya masih sih. Iya betul. Hilangkan stigma itu. Lanjut, mungkin dari aku itu aja, mungkin dari Mary ada dari Kak tambahan. Mary ada tambahan kah dukungan Mas untuk suami, apa sih suami yang bisa lakukan untuk istri agar mencegah postpartum depression lebih berat lagi? Oke, lebih ke dukungan. Mungkin tadi aku mention curhat gitu ya. Ya sebenarnya kalaupun ibu itu pasti adalah single parents ya. Ibu yang melahirkan tanpa adanya dampingan suami gitu kan. Banyak sebenarnya gini teman-teman, kalau ibu tidak ada tempat untuk bisa diajak berkeluh kesah atau menceritakan apapun, itu sebenarnya ibu itu bisa mengunjungi yang namanya psikolog gitu. Jadi psikolog itu sebenarnya bukan hanya untuk orang-orang yang dengan gangguan kejiwaan, tapi siapapun bisa mengunjungi psikolog, karena di sana kita bisa mencurahkan apa yang kita inginkan. Tidak hanya ingin diberikan saran, tapi cuma ingin didengarkan pun boleh ke psikolog gitu. Karena penting banget loh bisa mengeluarkan pikiran agar tidak timbul adanya depression postpartum ini gitu sih tambahan. Jadi benar banget ya. Jadi kita nggak
mesti dari suami juga, tapi dari pihak-pihak lain seperti layanan kesehatan seperti psikolog. Iya. Jadi kita bisa berkunjung ke sana, misalnya kita memang ingin didengarkan juga kita bisa ke psikolog mencurahkan isi hati kita. Kalaupun ingin minta solusi pun bisa, cuma didengarkan betul. juga bisa. Iya. Oke. Jadi itu aja sih berarti itu saja dukungan dari untuk mencegah postpartum depression ya Kak ya. Nah, banyak banget dukungannya dari dukungan suami, dukungan keluarga, dukungan dari pihak lain, fasilitas kita. Sebenarnya di puskesmas juga bisa gak sih Kak kita curhat? Ada benar, ada konselingnya juga kan. ada Konseling KIE. juga ada. Oh ya, ada KIE ya di KIE puskesmas. juga ada. Jadi kalaupun misalnya bunda-bunda di rumah nih, ibu-ibu di rumah misalnya takut ke psikolog mungkin karena takut mahal bayar atau gimana atau Jauh jauh mungkin ya. juga, kita bisa ke fasilitas terdekat ya Kak, fasilitas kesehatan terdekat Iya, yaitu iya, puskesmas. benar. Iya. Puskesmas Dan- juga ada layanan seperti itu Kak. Dan yang paling dekat juga Posyandu. Karena iya, Posyandu Posyandu. ada edukasinya di akhir setelah pelayanan, ada edukasinya juga Iya, benar. gitu. Jadi Posyandu seperti yang Kak Sinta dan Kak Mary jelaskan, Posyandu juga bisa untuk kita curhat-curhat Iya, bersama Curhat atau tanya-tanya seputar kehamilan, kesehatan ibu ya, kesehatan ibu dan kesehatan anak. Oke. Jadi gak kerasa kita udah ngobrol 30 menit dan asik banget sama narasumber kita yang cantik Kak Sinta dan Kak Mary membahas mengenai tentang ibu. Nah, sebelum mengakhiri podcast nih Kak, mengakhiri podcast kita kali ini, dari Kak Mary atau Kak Sinta ada gak sih yang ingin disampaikan di hari spesial ini yaitu Hari Ibu? Sesuatu untuk ibu kakak di rumah atau untuk ibu-ibu di Indonesia. Perlu nangis nggak? Nah, boleh Rizka, ada tisu sekarang. Oke, mungkin pesan dari aku, ini spesial Hari Ibu ya podcastnya ya. Mungkin selamat hari Ibu untuk para ibu-ibu dan juga calon ibu di luar sana. Persiapkanlah kehamilan dan juga kelahiran kalian dengan baik dan benar. Gimana tadi udah kita sharing juga kan penyebab, jenis-jenisnya, faktor-faktornya, tingkat keparahannya seperti apa. Jadi mungkin ini bisa dijadikan bekal awal untuk para pendengar, teman-teman pendengar podcast di sini. Untuk kedepannya, nggak cuman karena ini spesial Hari Ibu jadi ibu-ibu aja yang boleh dengar, nggak tapi gitu ya semuanya juga teman-teman. bisa Ya, ya. semuanya bisa dengar, teman-teman SMP, SMA semua bisa mendengarkan. Nggak cuman perempuan, laki-laki pun Laki bisa juga. mendengarkan podcast ini gitu sih. Itu aja sih pesanku. Oke, dari Kak Sinta sendiri ada yang ingin disampaikan untuk spesial Hari Ibu ini? Oke, jadi sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu di rumah dan juga calon-calon ibu di rumah dan juga perempuan di seluruh Indonesia. Jadi dari aku sendiri mungkin semoga hal-hal yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk ibu-ibu di rumah atau siapapun yang mendengarkan podcast ini. Jadi semoga yang disampaikan tadi dapat diterima dengan baik. Mungkin sekian dari aku. Oke, jadi terima kasih banyak untuk Kak Mary dan Kak Sinta Iya, terima karena kasih, telah Rizka. menjadi narasumber pada podcast kali ini. Jadi podcast kali ini tuh asik bersama kakak-kakak Asik, cantik. iya. Iya dong. Terima Benar kasih juga nih, sudah real. mengundang. Real no fake. gitu. Iya. Jadi informasi yang sudah kita dapat dari Kak Mary dan Kak Sinta semoga bermanfaat bagi sahabat podcast semuanya, karena ini sangat penting untuk diketahui bukan hanya dari ibu ya Kak ya, untuk ibu atau untuk perempuan, tapi untuk semua kalangan, untuk laki-laki, perempuan, dari kecil, dewasa, remaja, pokoknya semuanya. Jadi sekian dari podcast spesial Hari Ibu kali ini. Teman-teman jangan lupa podcast kita juga hadir di Spotify. See you di next podcast. Bye. Bye.